Oke, kembali lagi di Optimax Tutorial ya. Pada malam ini kita akan coba melakukan simulasi CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Untuk kasusnya adalah sloshing ya. Jadi sloshing itu seperti ini ya. Misalkan di sini ya, teman-teman bisa lihat kita punya satu buah truk ya. Truk tersebut kecepatan awalnya mula-mula 8 meter per second, kemudian ngerem ya kan, ngerem tuh truknya ya selama waktu 2 detik ya, dalam waktu 2 second dia ngerem. 0 ngerem itu kan artinya dia diem ya, 0 kecepatan jadi 0 ya. Kemudian nanti fluida nih yang warna biru ya, liquid misalkan ya, air ya, nanti si truk ini dia membawa tangki air ya, dia dimana tangki air ini keisi setengahnya ya. Nah nanti ketika ngerem, nanti kan si airnya ini akan kekobok-kobok kayak di dalam ya, akan kobok-kobok kayak nanti karena kobokan air tersebut ya, contohnya di sebelah kanan di sini ya. Nah karena kobokan air tersebut nanti menyebabkan muncul menyebabkan si tangki ini menjadi terdorong gitu ya. Jadi akan menghasilkan gaya gitu. Nah di sini mungkin bisa dilihat ya. Jadi karena si airnya kobok-kobok ya, gampangnya gitu ya, kobok-kobok di dalam ya, nabrak sini nabrak situ ya, nanti si ininya, si apa namanya, dinding tangkinya ini dia akan mendapatkan gaya akibat kobokan si liquid ini yang ada di dalam ya, air yang ada di dalamnya. Jadi nanti ada gaya kadang ke depan ya, kalau nabraknya ke depannya gayanya ke depan ya, kalau misalkan airnya kembali ke belakang ya, dia koboknya ke belakangnya, jadi nanti gayanya jadi minus ya, seperti itu ya. Jadi nanti sepanjang waktu dia sini akan kobok-kobok. Nah ini nanti dalam praktiknya ya, nanti ini bisa mengganggu si pengemudi truk itu ya, menjadi sulit kontrol ya, bahkan bisa menyebabkan truknya menjadi keguling dan sebagainya, seperti itu. Jadi sloshing ini adalah fenomena yang seharusnya diantisipasi gitu ya. Nanti bisa diantisipasi dengan menggunakan bevel ya di sini. Jadi ditambahkan dinding-dinding ya, supaya si airnya ini nggak terlalu ke koyak-koyak ke kanan ke kiri gitu ya. Ya seperti itu, supaya airnya lebih diem, lebih tenang ya. Biasanya ditambah bevel seperti itu. Nah tapi di sini kita mau melakukan simulasi dulu ya, yang tanpa bevel. Jadi normal ya, dalam kondisi normal kita punya tangki air ya dibawa oleh truk ya. Kemudian si truknya ini dia melakukan pengereman, kemudian nanti kita pengen tahu respon fluida di dalamnya itu seperti apa, kemudian nanti juga gaya yang dihasilkan ya akibat gaya yang dihasilkan di dinding tangki itu seberapa besar ya. Nah itu juga nanti akan kita bisa hitung. Oke. Nah di sini ya, sekarang kita langsung saja masuk menganalisis masalah kita. Jadi di simulasi itu kita punya dua tipe simulasi ya. Kalau mau simulasi itu kita punya tipe simulasi yang steady gitu ya. Terkadang kita simulasi steady ya, terkadang kita simulasi transient ya. Transient. Nah, simulasi steady itu adalah simulasi yang alirannya itu ya steady gitu. Sedangkan yang transient itu fluidanya itu nanti bergerak ya, berubah-ubah ya, entah propertinya, entah variabelnya, entah force dan sebagainya itu berubah-ubah terhadap waktu. Jadi kalau kita mau simulasi berdasarkan waktu ya, artinya sepanjang waktu itu airnya berubah-ubah, detik sekian airnya berubah, maka kita menggunakan simulasi yang menggunakan model simulasi transient. Nah inilah yang akan kita lakukan ya. Jadi simulasi kita adalah simulasi transient. Oke. Nah di sini kita ingin lebih jauh dulu mendalami nih mengapa sih si fluida ini bisa mengalami sloshing kanan kiri seperti itu ya. Nah tentunya sloshing ini ya, si fluida di dalam ini ya, dia ini berkoyak arah kanan kiri itu diakibatkan karena adanya akselerasi ya. Akselerasi, bukan akselerasi sih, deakselerasi ya. Akibat ada pengereman ya, akibat ada pengereman ya, yang tadinya 8 tiba-tiba 0. Nah jadi si fluidanya itu terkoyak. Nah oleh karena itu nanti kita harus menginput yang namanya deakselerasinya ya, atau percepatan pengeremannya itu
seberapa sih, sorry bukan percepatan, perlambatan pengeremannya itu seberapa. Nah, kalau kita plot di sini ya, misalkan kita di sini plot sepanjang waktu ya, waktu di sini waktu ya dalam second ya, kemudian di sini kecepatan ya, kecepatan si truk ya dalam meter per second ya. Nah, nanti grafiknya adalah seperti ini ya, mula-mula ya saat T sama dengan 0 ya. Ya, saat T sama dengan 0 ya, ini T sama dengan 0 ya, dia kecepatannya adalah 8 meter per second, berarti lokasinya di sini ya. Oke. Nah, kemudian di T sama dengan 2 ya, setelah 2 detik ya, dia tiba-tiba kecepatannya 0 gitu. Ngerem, set ya, ngerem selama 2 detik. Ya. Ngerem selama 2 detik yang tadi, selama 2 detik. Jadi kecepatannya jadi 0 kecepatannya ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa perlambatannya ya, pengeremannya ya, perlambatan pengeremannya itu berarti slope-nya ya, garis miring ini ya, gradien kemiringannya ya. Berarti gradien pengerimannya misalkan kita anggap A ya, itu berarti sama dengan 8/2 ya, 8 bagi 2 gitu, atau 4 ya. Oke. Artinya perlambatan pengeremannya itu 4 meter per second kuadrat, seperti itu ya. Oke, jadi selama 2 detik ini ya, dia mengalami perlambatan 4 meter per second kuadrat ya. Kemudian setelahnya ya, setelah 2 detik ini, nah dia kan diam ya, nah dia di sini mengalami perlambatan berapa? Berarti perlambatan di sini adalah 0 gitu ya, karena dia kecepatannya konstan, yaitu 0 meter per second ya, kecepatannya konstan, berarti 0 meter per second kuadrat di sini ya percepatannya. Oke. Nah, di sini 0 per meter per second kuadrat. Nah, nanti di sini kita ingin simulasi selama let's say 10 detik ya. Kita mau simulasi 10 detik. Jadi nanti kita akan simulasi dari 0 detik sampai dengan 10 detik. Jadi kita nanti akan melihat respon dari si fluida ini selama 10 detik ya, saat dia melakukan perlambatan pengereman ya, seperti ini ya. Jadi ini kita akan simulasikan selama 10 detik. Seperti itu. Nah, sekarang untuk fluidanya ya, di sini kita akan bahas fluidanya. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ya, di sini ada 2 warna ya, ada warna merah sama warna biru. Nah, warna merah ini menunjukkan water ya, water liquid ya, tentu dalam fase liquid, karena water ada yang gas, ada yang fase yang gas ya. Nah, di sini ada yang merah ini water liquid, sedangkan yang warna biru di sini adalah air, udara ya enggak? Ya kan? Nah, artinya nanti ketika kita simulasi ya, kita harus mengaktifkan modul multifase gitu ya, karena di sini ada dua fase ya. Ya, multiphase model kan, di sini ada 2 buah material. Yang pertama air ya, ada yang air ya, kemudian yang kedua ada water liquid ya, water liquid. Nanti ini kita akan lakukan simulasi 2 fase, dan simulasi 2 fase ya di CFD itu modulnya banyak sekali gitu ya, modelnya itu banyak ya, ada FOV ya, kemudian yang terkenal tuh ada 2 ya, secara umum sih ada 2 ya. Sebenarnya ada lagi di bawah nih, ada Eulerian dan sebagainya. Nah, tapi yang kita kenal biasanya itu ada FOV sama mixture ya, untuk memodelkan aliran 2 fase di CFD. Nah, ini bedanya apa sih antara FOV sama mixture? Nah, kalau FOV itu biasanya digunakan untuk simulasi yang interface-nya itu jelas gitu. Nah, interface itu apa sih? Interface itu adalah suatu zona yang memisahkan 2 fase. Nah, gampangannya gini. Gampangannya seperti ini ya. Fenomena sloshing ini. Fenomena sloshing ini ya, ini merupakan fenomena yang interface-nya itu jelas gitu. Interface-nya jelas antara si fase si air, udara sama si liquid gitu. Jadi jelas di daerah sini liquid, daerah sini air gitu. Jadi dia perbedaannya jelas itu. Ya. Interface itu ini nih ya, penghubung ini nih, garis penghubungnya ini nih ya, itu tuh jelas gitu, terdefinitif, bentuknya itu sharp gitu
ya. Itu FOV, biasanya kita menggunakan FOV ya. Nah, sedangkan mixture ya, untuk model mixture itu biasanya digunakan untuk multifase juga, tapi dia memiliki interface-nya dia itu lebih terdispersi ya. Contoh misalkan kita punya ruangan ya di sini ya. Ini tadi contoh FOV ya. Ini contoh FOV. Ini contoh mixture. Ya. Nah, contoh mixture itu contohnya misalkan teman-teman di sini punya tabung gas LPG gitu ya. Misalkan tabung gas LPG di sini, kemudian tabung gas LPG di sini itu bocor keluar gitu ya. Bocor keluar. Nah, di sini kan artinya teman-teman punya dua material. Ya, yang pertama air, udara ya kan? Ya, kemudian teman-teman juga nanti udara itu tercampur dengan gas LPG gitu kan. Ada gas LPG. Ya, berarti ada dua fase, ada dua material ya, gas LPG. Nah, gas LPG-nya bocor ke udara. Ke udara nih di sini nih. Nah, artinya ketika gas LPG ini bocor, nah ya, kedua material ini, gas LPG sama air, itu dia terdispersi gitu, bercampur. Ya, bercampur rata ya, terdispersi. Sedangkan di sini kalau FOV ya, di sini kalau FOV dia itu tidak terdispersi gitu, antara air sama liquid itu interface-nya itu jelas gitu, pemisahnya itu jelas. Sedangkan di mixer ya, untuk mixer ya, yang dimana penggunaannya untuk dispersi, itu interface-nya itu nggak jelas gitu. Air sama gas LPG ya, udara sama gas LPG ya, itu bergabung bareng gitu ya, terdispersi. Oleh karena itu untuk simulasi yang fluidanya itu antar materialnya itu saling terdispersi ya, nah itu kita lebih tepat menggunakan mixer. Tapi kalau fluidanya itu interface-nya itu jelas, sharp ya, tidak terdispersi antara satu dengan lain, pemisahnya jelas ya, nah itu kita menggunakan model FOV ya. Nah, kalau kita bahas dari segi numeriknya ya, contohnya kan, nah setiap sel itu nanti kan di dalam simulasi CFD ya, setiap sel itu kan nanti dia akan menyimpan state gitu, menyimpan suatu state, apakah sel ini terisi oleh air ya, ataukah terisi oleh udara. Misalkan di sini kan ada air sama air ya, yang warna merah, sama udara ya kan, dalam simulasi sloshing nanti. Nah, itu berarti kalau kita simulasinya FOV ya, nah, si sel ini ya, ketika kita meshing kan ada sel nih. Nah, sel ini nanti hanya boleh diisi oleh dua buah nilai gitu. Apakah 1 atau 0 gitu. Kalau 1 itu artinya misalkan dia 100% liquid. Ya. Kalau 0 itu artinya berarti tidak ada liquid atau dia 100% udara. Gitu, seperti itu. Itu FOV ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di mixture ya, misalkan kita punya satu buah sel ini kan nanti akan menyimpan state ya. Apakah dia menyimpan di dalam sini ada berapa persen sih LPG sama air ya kan. Nah, sedangkan kalau di model mixture nilainya itu adalah antara 0 sampai 1 gitu. Kalau ini kan 1 atau OR ya, 1 atau 0 gitu. Tapi kalau di mixture itu nilainya itu antara 1 sampai 0. Contoh misalkan di dalam sel ini ya, dengan simulasi mixture ya, model mixture di sini. Nah, kalau misalkan di sini isinya 80% air atau udara ya, maka 20%-nya isinya adalah gas LPG gitu. LPG. Seperti itu. Misalkan kita ambil satu sel di sini ya, kita pick ya, kita ambil sini. Misalkan nilainya 80% udara, maka 20%-nya adalah LPG. Nah, kalau di FOV nggak seperti itu. Di FOV itu adalah 1 atau 0. Ya, jadi tegas gitu. Bukan 0,5, 0,4. Jadi kalau di FOV tuh relatif lebih tegas. Ini 1 ya 1, ya 0 ya 0 gitu. Kalau misalkan di sini nilainya 0, ya artinya berarti nggak ada air gitu. Kalau nilainya 1 berarti airnya ada gitu. Kalau nilainya 0 berarti
ini isinya udara. Kalau nilainya 1 berarti isinya air gitu. Seperti itu. Ya, tapi kalau ini dalam bentuk persentase gitu, mixture. Nah, yang akan kita gunakan, model yang akan kita gunakan adalah model FOV ya. Jelas karena kasus kita adalah kasus yang interface-nya itu jelas gitu. Ya. Kalau yang ini nanti kita gunakan untuk simulasi spray, misalkan ya, kebocoran LPG, ya, gas, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kita sekarang pakai FOV. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja buka ya software kita. Kita masuk ke geometri, double klik di geometri sampai kebuka space claim. Oke. Kalau space claim udah kebuka, langsung buka aja filenya. Oke, sekarang kita udah punya ininya, gambar miniatur ya, prototype contohnya aja ya. Jelek ini ya, tangkinya jelek, sama ininya juga jelek ya, tapi ini kan sebuah contoh aja ya. Nah, untuk analisisnya kita analisis 2 dimensi aja ya. Kalau 3 dimensi nanti waktunya lama ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau 3 dimensi ya silakan settingannya tinggal diatur sendiri aja, disamain aja gitu. Tapi di sini kita biar cepat simulasinya 2 dimensi aja. Oke. Nah, di sini ada 2 buah body ya. Nah, ini karena nggak mau kita simulasi, ini di delete aja. Ya, kita delete. Ya, kita delete truknya ya, karena yang kita mau simulasi kan cuman tangkinya doang ya, air di dalam tangkinya doang. Oke. Kemudian kita bikin plane di sini ya, plane, terus escape. Kita split body ya, escape lagi, terus ini delete ya, terus ini di detach all ya, supaya jadi surface ya, surface yang satu-satu. Nah ya, ini di delete aja, di delete. Nah, ini kita sisa ini doang. Nah, kita mau simulasi 2 dimensi aja ya. Jadi kita ngambil garis yang simetrinya gitu, garis tengahnya aja ya, seperti itu. Apakah ini mewakili ya? Tentu tidak gitu ya. Tentu kalau teman-teman mau akurat ya simulasinya 3 dimensi ya. Tapi kita di sini simulasinya 2 dimensi aja biar cepat. Nanti teman-teman bisa pakai kasus yang 3 dimensi, tinggal samain aja settingannya. Oke. Nah, tapi sebelum itu di sini kita perlu tahu ya, ukurannya dulu ya, measure ya, kita koordinatnya dulu ya, koordinatnya ini, koordinat titik ini nih ya. Ini panjangnya berapa sih ya, ini copy, kita paste di sini. Ini sumbu x ya, sumbu x nya berarti minus sekian ya. Kemudian sumbu z nya 1650 dibagi 2 0 berarti ini kan 1650 ya, ini di tengah 1650 dibagi 2 ya, berarti z nya ya, z nya 1650 dibagi 2 ya. Nah, kira-kira ini buat catatan dulu aja, nanti ini akan kita gunakan nanti ya. Ya, oke. Oke, kalau sudah artinya yang tadinya bentuknya truk ya, ini yang kita analisa ya segini doang gitu ya. Kalau sudah di close aja, ditutup. Oke, kalau sudah ditutup kita masuk ke Fit Flow Fluent. Ini ya. Kita ya, geser. Oke. Ditunggu. Kita masuk ke step meshing. Oke, sudah masuk ya.
Kita langsung update aja, mau tahu meshnya seperti apa. Oke, biarin seperti ini ya. Ini kita ubah sizing ya, meshnya kita klik efface, klik ini, kita apply, kita ubah ukurannya 0,05 gitu misalkan. Terus kita update. Oke. Ya udah, kita ukuran ini jumlah selnya berapa nih? Jumlah selnya itu 3333 ya. Kita kecilin dikit lagi aja ya, 0,04 ya. Oke, kita update. Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita kasih nama dindingnya. Klik edge ya. Kita double klik nih. Oh, nggak mau deh ya, harus satu-satu ya. Klik. Klik sisi-sisinya, kemudian ketik N di keyboard, namain dinding gitu, atau ya dinding atau wall gitu, terserah, dinding aja ya, dinding. Nah, kita namain dinding. Udah, gitu doang. Ya, simple sekali. Teman-teman kalau mau pakai inflation ya, boundary layer di pinggirnya, monggo ya, supaya lebih akurat lagi. Tapi kalau dibiarin ya, di sini kita dibiarin aja ya, kita nggak pakai boundary layer ya, dibiarin aja. Nanti teman-teman kalau mau akurat tinggal tambah boundary layer aja di sisi-sisinya ya, tinggal ke kanan insert inflation ya. Tapi di sini kita enggak ya, biasa, soalnya kalau pakai inflation nanti hitungnya lama ya. Jadi kita biar hitungannya cepat gitu kan, yang penting kan tahu caranya ya. Kita close aja, klik kanan, update. Setelah meshing ya, jangan lupa kita save ya project kita, terserah ya, nanti di save di mana aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam setup ya. Kita di sini pakai 2 core ya. Kita bisa langsung masuk ke Ansys Fluent untuk menganalisis, untuk menyeting ya, settingan-settingannya yang berkaitan dengan kasus kita ini. Oke, kita sudah masuk ya. Kita langsung saja setting ke sini ya. Tadi kita simulasinya adalah simulasi transient, ya tinggal diklik aja transient. Kemudian di sini akselerasinya ya. Jadi di sini arah ke bawah kan sumbu min y ya. Gravitasi tetap ke bawah ya. Min 9,81 ya gravity. Nah, ini adalah percepatan pengeremannya ya, percepatan atau pelambatan ya, perlambatan pengeremannya. Nah, di sini bisa dilihat di notes di sini ya. Di sini bisa kita tahu ya bahwa percepatan pengereman itu berubah ya terhadap waktu gitu. Nah, saat pertama ya, dari waktu 0 sampai 2 detik ya. Nah, itu perlambatannya itu adalah 4 meter per second kuadrat ya di sini ya. Bisa dilihat ya. Sedangkan untuk dari 2 detik sampai 10 detik dia kan dalam kondisi truknya itu diam ya, berarti dia nggak punya pelambatan sama sekali atau 0. Nah, ini kalau kita ubah ke expression ya, di sini kita bisa ubah ke expression ya, pernyataan ini ya. Jadi if, jadi jika t di bawah 2 ya, maka nilai ininya, nilai perlambatannya itu 4 meter per second kuadrat ya. Sedangkan kalau misalkan t-nya itu jika tidak maka 0 seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita, karena ininya berubah terhadap waktu, maka kita menggunakan expression di sini. Ya. Nah, ini diklik aja di sini. Kita ketik expressionnya if, berarti ya function mathematical conditional if ya, berarti jika waktunya ya, jika t sama dengan lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 2 detik ya. 2 detik ya. Maka nilai ini ya adalah 4 meter per second kuadrat. Oke.
Kalau tidak berarti 0 per meter second kuadrat, meter per second kuadrat. Oke. Yes, kalau sudah oke, kemudian kita masuk ke model. Kita aktifkan multiphase-nya di sini ya. Kita menggunakan volume of fluid tadi ya, sudah jelaskan di awal. Di sini number of Eulerian phase-nya ada 2 ya, karena udara sama air. Ini implicit body force-nya diaktifkan dan dalam kondisi sharp ya, supaya interface-nya itu kelihatan. Ya, supaya interface-nya itu lebih sharp gitu ya. Kalau sudah apply, kemudian kita masuk ke phase ya, ke fasenya. Ini kita fase pertama kita air ya, udara ya. Kemudian materialnya adalah udara, apply. Kemudian yang kedua kita adalah water ya, atau air. Fase materialnya adalah water, nggak ada di sini, nggak ada water. Berarti kita harus edit ya, bukan edit, harus kita tambahin di sini ke material ya, fluid. Di kanan new, kita tambahin dari database supaya ada water ya, water liquid. Copy, close ya. Nanti di sini ada water liquid ya, masuk ya. Ini kita namain air gitu. Oke, jadi kita punya 2 fase, namanya udara sama air ya. Di sini udara, phase materialnya itu air. Di sini ada air, phase materialnya adalah water liquid. Kemudian di sini kita menginputkan fenomena surface tension ya. Surface tensionnya antara udara sama air tuh 0,072 ya. Nanti beda lagi kalau surface tension antara air sama minyak tuh beda lagi nanti ya. Jadi surface tensionnya itu beda-beda. Tapi surface tension antara udara sama air itu ya 0,072. Ya, ini surface tension modelingnya ya, supaya bisa mengcapture fenomena surface tension. Sudah, sisanya default saja. Kemudian kita close ya. Kalau sudah kita close, kita masuk ke method di sini ya. Kita metode perhitungannya menggunakan ini ya, algoritma Bezout ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri algoritma Bezout buat apa. Kemudian di kontrolnya di sini analysis faktornya untuk pressure-nya kita ubah jadi 0,7, mau 0,3 juga nggak apa-apa ya. Ini kan buat treatment hasil aja gitu, jadi nggak terlalu mempengaruhi hasil ya, kecuali misalkan divergen baru bisa diubah-ubah lagi nilai di sini ya. Kemudian di report definition ya, kita tambahkan force ya. Kita di sini tujuannya adalah untuk mengcapture force di dinding akibat dikarenakan sloshingnya ya. Makanya kita namakan fx gitu, lokasinya di dinding. Nah, di sini bisa kita tik x atau y ya. Kemudian kita klik report file sama report plot ya, supaya nanti kita bisa plot di sini ya, di monitor sini. Terus klik OK. Oke. Kemudian kalau sudah, pastikan di sini report plots-nya udah ada ya, fx-nya ya, supaya nanti ke plot ya. Kemudian kita initiation compute from ya, biarin aja ya, standar. Nah, di sini kita mau initialize ya. Initialize itu adalah menentukan kondisi saat T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, saat detik pertama ya, sama dengan 0. Di sini kan ada isinya ya, ada isi airnya ya, setengah air di bawah, setengah air udara di atas. Oleh karena itu kita initialize dulu. Jadi pertama kali kita initialize dalam kondisi semuanya udara semua. Ketika kita klik initialize, ini semuanya dalam kondisi semuanya udara gitu. Nah, kemudian kita supaya nanti setengah ke bawah ini isinya air, kita harus mendefinisikan zona dulu ya, zona mana yang mau diisi air gitu. Nah, caranya ini tadi ya, tinggal klik ini, kemudian pilih zona air gitu kan, zona air ya, zona air. Kemudian di sini kan titik nolnya. Nah, kita pilih koordinatnya ya, berarti ada 4 koordinat ya. Koordinat ini, titik ini nih, supaya kita menandakan daerah yang di situ nanti terisi air ya. Berarti min x itu kan berarti ke arah sini ya, min x ya. Min x berarti kita masukin min 6 ya, kira-kira dari sini ke sini min 6. Kemudian dari sini ke bawah min 1 gitu ya. Min 1.
-1 ya. Ini dari 0 -1. Nanti daerah yang ada di dalam sini nanti akan tertandai ya kalau kita klik save display. Oke, close. Oke. Nah, di sini ini daerah yang tadi namanya zona air tadi. Nah, sekarang kita patch ya. Nah, sekarang kita isi udara dulu ya, air ya. Jadi volume fraction itu menandakan kalau 0 artinya semuanya udara gitu. Kalau 1 berarti air isinya. Nah, sekarang kita isi udara dulu semuanya, kita patch. Nih. Ketika kita klik patch berarti ini semuanya ini baik atas maupun bawah isinya udara gitu. Ya. Nah, kalau kita arahkan ke sini zona air, kita kasih 1, kita patch. Nah, ini sekarang di sini isinya air gitu. Di bawah ini bagian sininya. Close. Sekarang kita cek ya di kontur. Kita cek fasenya ya. Air ya, apakah benar? Nah, ini kan kita sekarang udah lihat bahwa di T sama dengan 0 di sini sudah terisi oleh air yang warnanya merah ya. Oke. Kalau sudah di sini kita note value-nya dihilangin aja ya. Supaya nanti nilainya itu per sel ya. Oke, kalau sudah di close, ini kita udah tahap initiation. Nah, sekarang kita mau tahap supaya dia nge-save gitu, nge-save datanya setiap kita kan mau simulasinya 10 detik ya. Nah, di sini kita seeded ya datanya. Kita ambil data ini, data yang mau kita transfer itu volume of fraction sama volume fraction udara sama air aja ya. Nah, ini kita save datanya dari nanti kan 0 sampai 10 kan, 10 detik ya kita simulasinya. Berarti ini tolong di save datanya setiap 0,1 detik gitu. Nanti akan di save setiap 0,1 detik. Oke, terus kalau sudah ini oke. Ini sudah ya. Ini sudah oke. Kemudian kita masuk ke animasi gambarnya ya. Kita bikin supaya nanti kita bisa meng-track ya simulasi kita itu sudah sampai tahap mana gitu. Kita ke kontur, kita use aktif, kemudian preview ya. Nah, ini nanti akan berubah-ubah ya seiring dengan berjalannya waktu. Oke. Kemudian di run calculation ya, jadi kita pengen simulasinya 10 detik ya. Time step-nya itu 0,01 0,02 aja ya supaya lebih cepat. Ininya berarti 500 ya, 0,02 dikali 500 kan 10 detik. Nanti akhirnya jadinya 10 detik ya simulasinya. Terus kalau sudah di save ya, di save project. Oke, kalau sudah dicek lagi tadi ya di general, pastikan sudah ini ya, udah semua ya. Oke, kita langsung ke run calculation aja. Oke, ditunggu. Nah, ini jadi setiap 10 dia akan mengupdate gambar ini nih. Nah, ini kan udah maju kan ya. Karena tadi 4 ya, kita input percepatannya 4 ke arah sono ya. Nah, ini force-nya ya. Nah, kita lihat ya. Force arah sumbu X-nya ya semakin tinggi ya. Ke arah sono, ke arah X positif. Oke, ditunggu aja ya sampai simulasinya selesai. Oke, sudah selesai ya, cukup lama ya. Berapa menit ya? Mungkin 10 menit ya. 15 menit mungkin ada kali ya. Oke, sudah semua. Ya, ini sebenarnya airnya belum tenang ya, nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau sampai airnya tenang gitu ya tinggal calculate lagi aja ya supaya simulasinya dilanjutin. Nah, di sini sekarang kita bisa tahu ya ininya force-nya. Ini force-nya kita snipping tool aja ya. Snipping tool. Oke. Kita taruh di sini. Oke. Oke, kita taruh di sini. Ya, hasilnya.
Oke. Sudah, sekarang kita mau lihat sejenak ya. Kalau mau lihat sejenak tinggal ke animation playback. Ya terus di play aja. Nah ini. Oke. Nah, cantik kan? Nah, ini set. Oke. Nah, ini bukti bahwa si ininya, si akselerasinya itu berhenti ya setelah 2 detik. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini kan 2 detik kira-kira di sini ya. Nah, setelah 2 detik dia nggak ke kanan terus, tapi dia menuju ke stabil ya, alirannya ke stabil lagi ya, tenang lagi. Gitu. Oke, nah udah sampai situ. Oke, ini simulasinya 10 detik ya. Kalau sudah kita close. Sekarang kita mau mengolah data visual. Kalau tadi kan cuman kita ngelihat sejenak aja ya. Klik result. Di transfer kemari ya, terus double klik. Oh salah ya, salah. Kita ini delete lagi ya, delete. Kita bikin result yang baru, kita open. Oke. Nah sekarang kita open file simulasinya, kita save dulu ya projectnya. Kita buka file simulasinya di sini ya, sloshing ya, SD, DP0, FFF, Fluent. Nah ini kan ada datanya nih. Tadi jadi kesimpan gitu, setiap detiknya itu kesimpan di sini ya. Nah sekarang kita load data paling baru nih. Yang data paling baru kan 500 ya, cedat ya, di open aja. Oke. Nah di sini kita langsung bikin kontur aja, kontur di simetri 1 ya, kita apply. Nah ini sekarang kita bisa lihat konturnya ya, kontur air ya, kontur air. Ya artinya kalau kita pilih air berarti ini yang warna merah kan nilainya 1 ya, artinya air ya, sisanya ini udara gitu. Nah ini dia kondisinya pada saat detik ke 11 nih. Sekarang kita tambah ya, dulu kita tambah label ya, kita tambah label. Oke, supaya kita tahu sekarang lagi detik ke berapa. Time value apply. Ini sekarang kita lagi detik ke 10 ya. Nah ini kalau mau ubah kondisinya ini tinggal mainin di sini aja. Nah, misalkan mau tahu detik ke 1 ya, detik ke 6,5, detik ke 9 ya, teman-teman bisa tahu dari situ ya. Kita kontur lagi. Nah supaya konturnya lebih cantik, ini kita ubah jadi face ya. Nah supaya nilainya itu di cell gitu loh, adanya di cell ya, tidak terinterpolasi. Kemudian ini blue to white, supaya ngikutin warna air aja ya. Balik ya, white to blue harusnya. Nah ini yang warna biru ini kan artinya air. Oke. Nah sekarang kita ini kita apply keyframe time step ya, animation ya. Ini kita kalau kita apply, nah di sini kita bisa lihat gerakan ya, gerakan airnya ya, solusinya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita bisa analisis ya. Nah, di sini kan. Nah, ini detik ke ini di peak ya. Ini peak, ini puncaknya ya. Jadi puncaknya itu gayanya itu kayak kedorong ke depan ya. Itu di detik kira-kira detik ini nih ya. Ke detik ke 1 gitu. Nah, itu detik ke 1 itu ya itu ketika pertama kali dia nabrak gitu. Detik 1 tuh ini nih. Nah makanya di situ gayanya tinggi sekali ya, pertama kali nih, saat pertama kali banget dia nabrak ke sono gitu. Nah itu supirnya tuh kalau di depan mungkin ya sedikit ini ya, agak ngangguk kok, agak ini ya, ngedengar suara air gitu, ketekan ke depan ya, seperti itu. Kemudian nanti lama-lama dia jadi airnya jadi stable lagi ya, karena dia udah mulai dari detik kedua nih di sini kan ya, kira-kira detik kedua dia kan udah ngerem sempurna nih. Jadi detik ini dalam kondisi si ininya diem,
mobilnya diam ya, dari titik 2 ke titik 10. 1 sampai 2 dia mengerem ya, dari 2 sampai ini 0. Nah gitu ya. Oke, supaya ini gambarnya bagus ya, misalkan mau biar bagus ya, biar lebih representatif, mau simulasi ke klien gitu misalkan ya. Nah di sini kita bisa geometrinya ya, kita bikin geometri, kita save dalam format STL ya, gambar ininya tadi, gambar truknya. Tunggu dulu. Oke. Kita open gambar tadi nih ya, Geom 2 ya namanya ya. Nah ini kita save, tapi save-nya save as ya, dalam format STL ya, namanya mobilnya gitu, mobilnya gitu. Options, kemudian pilih formatnya STL ya. Options, unitnya biarin aja otomatis ya, ininya ubah ke for komponen, ini ASCII, jangan binary ya, ASCII ya, ini medium dan sebagainya. Terus oke, save supaya kita bisa sedikit bagus lah presentasinya. Kalau udah, kita ke user surface. Oke, kita from STL file, kita buka STL file tadi yang sudah kita bikin ya, atas ya, tadi mobilnya ya, mobilnya di apply. Wah ini nutupin nih, ini di milimeter ya, soalnya kan kita gambar dalam milimeter nih, milimeter. Oke, nah ini seperti ini. Terus kita duplicate ya, duplicate surface kedua, kita masukin mobilnya, tapi yang kedua nih mobilnya, apply. Nah ini mobilnya ini kita kasih warna biru misalkan ya, yang ini kita kasih warna ini ya, terus di transparan. Nah ini kan ini ya, agak ada ketidaksinkronan ini ya, lokasi ini ya, konturnya ya. Ya jadi pas diimport tuh ada ketidaksinkronan, nih gampang ya, tinggal konturnya ditranslasi aja ya, diputar ya, di sumbu X, apply rotation di sumbu X ya, supaya nih si konturnya itu muter loh ya, muter ya, muterin 90 derajat di sumbu X ya. Nah seperti ini ya. Oke, ini warna mobilnya jangan warna ini ya, warna biru ya, jadi saru ya, warna ungu ya, warna gelap gitu, warnanya. Oke, nah ini seperti ini. Oke, ini wireframe nya dihilangin ya, sekarang udah bagus nih. Oke, ini sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini terus di play aja videonya. Nah ini kondisi awal, terus dihitung ngerem tuh ya, ngerem. Nah terus ini kita bisa lihat ya, sloshingnya itu seperti apa ya. Yang paling penting sih gayanya sih sebenarnya nih ya. Nah jadi ada gaya di mana gayanya itu dia minus gitu nilainya nih di sini nih. Ini artinya si air tuh mulai balik ini. Kalau di sini kan ke kanan, berarti airnya ke kanan. Terus di sini dia titik balik kayak ke kiri, terus naik lagi ke kanan, kiri, kanan, kiri ya. Ini kan di sini kita bisa lihat ya. Dia kanan ya, maksudnya positif ya, positif kiri, terus kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri gitu kan. Nah, ini gayanya nih, respon gayanya ya. Ya, oke. Seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman nambah bevel ya, nambah bevel ini kemungkinan akan nggak terlalu heboh gitu, gerakan airnya gitu nggak terlalu heboh. Nah teman-teman kalau mau save ya, ini ya, mau save di sini bisa kita save videonya. Nah di sini ada save movie, teman-teman tinggal
cari ini, saya taruh di sini ya. Formatnya AVI misalkan. Ya, kita save. Ya. Misalkan seperti ini. Ya, kelihatan dikit. Ini seperti ini. Kita kembalikan ke awal. Ya, ini save movie, terus di play aja. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa ambil di folder ini ya, file videonya. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.